Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufazira Amsam Putri, NIM 032 SYE22 Prodi D3 Keperawatan, mahasiswi dari STIKA Siarsi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keutamaan Al-Quran, Ashabun Nuzul, dan makna hadis. Al-Quran dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama yang pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Adapun beberapa kedudukan Al-Quran dalam Islam, diantaranya yang pertama, Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman, diantaranya yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu sejarah Islam, dan yang kelima adalah ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat abadi, artinya. Yang keempat, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan yang kelima, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ajaran Islam. Adapun keuntungan baik mempelajari ataupun menghafal Al-Quran, yang pertama adalah penghafal Al-Quran adalah sohibul Quran. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sohibul Quran. Yang ketiga, semakin banyak hafalan Qurannya, semakin tinggi pula kedudukannya kita di surga nanti. Dan yang keempat, termasuk sebaik-baiknya manusia. Yang kelima, Allah mengangkat derajat sohibul Quran di dunia. Yang keenam, penghafal Al-Quran lebih diutamakan untuk menjadi imam. Yang ketujuh, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung. Yang kesembilan, modal utama dalam mempelajari agama. Yang kesepuluh, tadabbur dan tafakur. Dan yang ke-11, kita dididik Al-Quran untuk hidup sehat baik jasmani maupun rohani dengan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah pahala membaca Al-Quran. Berikut beberapa poin terkait pahala membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pahala langsung, yang kedua perjuangan dan kesabaran, yang ketiga mendapatkan syafaat, yang keempat meningkatkan derajat kita di surga, yang kelima menjadi teman di dunia dan di akhirat, dan yang keenam perlindungan. Ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, yang kedua adalah wudhu, yang ketiga adalah memulai dengan basmalah, yang keempat memperlakukan Al-Quran dengan hormat, yang kelima adalah khusyuk dan tadabbur, yang keenam adalah menghormati ayat-ayat yang mulia, yang ketujuh tidak berbicara selain Al-Quran, yang kedelapan memperbaiki taktik dan tajwid, yang kesembilan adalah berdoa di akhir bacaan, dan yang kesepuluh mengamalkan ajaran Al-Quran. Adapun tata cara membaca Al-Quran yang benar adalah yang pertama adalah belajar tajwid, yang kedua adalah pelajari huruf hijaiyah, yang ketiga pelajari tanda-tanda bacaan, yang keempat latihan secara rutin, yang kelima berhati-hati dan perlahan, yang keenam hayati makna, yang ketujuh berdoa sebelum dan sesudah membaca Al-Quran, dan yang kedelapan mintalah bimbingan. Selanjutnya adalah Ashabun Nuzul. Ashabun Nuzul adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti sebab-sebab turunnya. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan Ashabun Nuzul. Yang pertama adalah konteks sejarah, yang kedua makna dan pengertian ayat, yang ketiga pentingnya konteks, yang keempat ilmu tafsir, dan yang kelima menyampaikan hikmah. Selanjutnya adalah tentang makna hadis. Hadis merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran dan merupakan bagian penting dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Makna hadis dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum hadis memiliki beberapa makna yang penting. Yang pertama adalah sumber hukum, yang kedua penjelasan Al-Quran, yang ketiga tindakan dan sunnah, yang keempat hikmah dan pelajaran, dan yang kelima peringatan dan larangan. Adapun keutamaan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah kedudukan hadis. Yang pertama adalah sebagai sumber kedua hukum Islam, yang kedua penjelasan dan elaborasi Al-Quran, yang ketiga adalah pembentuk sunnah, yang keempat kriteria kebenaran, yang kelima penting dalam pengambilan keputusan hukum, dan yang keenam etika dan akhlak. Selanjutnya adalah macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir.
Dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkannya atau perawi itu sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif, dan yang keempat adalah hadis maudhu'. Demikian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.